ini. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa rahmah. Allahumma dzakkirna sina علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. Sebelumnya sejenak kita berdoa untuk Ibunda Anita Lesnawati, ya. Hari Sabtu kemarin dipanggil oleh Allah. Allahumma ighfir lana warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wassi' madkhalaha wabtilha bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqiha min khatayaha kama yunqqa thawbal abyad. Allahumma iftah laha quburaha wa a'idha من عذاب القبور برحمتك يا أرحم الراحمين واجعلها من عبادك الصالحين ومن عبادك المؤمنين الساكنين الجنة والمبعدين من النار آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqtarabatis sa'atu wa la yazdadu an-nasu dunya illa hirsa wa la yazdaduna min Allahi illa ba'da. Hadits sahih fi kitab Sahihul Jami'. Rasulullah bersabda, hari kiamat itu sudah dekat. Dan ini diungkapkan di 14 abad yang lalu, apalagi sekarang. Hari kiamat itu dekat, wala yazdadun nasu 'ala dunya illa hirsa. Namun manusia semakin hari semakin sibuk dengan urusan dunianya. La yazdaduna minallahi illa bu'da. Sementara hubungannya dengan Allah semakin jauh. Satu sisi ini tabiat manusia, di sisi lain Allah ingin mengingatkan manusia lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Iqtarabatis sa'ah, kiamat itu sudah dekat, terutama dengan semakin bertambahnya apa yang disebut oleh Al-Quran asyratuha. Hal yang beruna ila sa'ata faqad jaa asyratuha. Telah datang tanda-tandanya. Ya. Salah satu tanda-tandanya kafratul harji, banyaknya pembunuhan, baik pembunuhan karena urusan dunia, ya, ataupun pembunuhan urusannya karena akhirat. Ya. Yang terjadi di Filistin yang nggak henti-hentinya, ya, mereka dibunuh, dan terjadi di perang Rusia, ya, saat ini, dan setiap hari selalu ada pembunuhan. Itu merupakan tanda-tanda.
Tanda kiamat termasuk iqtirabuz zaman. La taqumus sa'atu hatta yataqarabaz zaman. Salah satu tanda hari kiamat ketika semua manusia merasakan waktu begitu cepat. Ya. Tahu-tahu masuk lagi Idul Adha, tahu-tahu masuk lagi Idul Fitri, Ramadan, begitulah ya. Tahu masuk lagi, ketemu lagi Jumat dan seterusnya. Ya. Seharusnya ungkapan-ungkapan cepat banget ya waktu ya, cepat banget waktunya itu harus ditunjukkan dengan amal soleh. Bukan hanya jadi keluhan ya. Harus selalu dipikirkan ya. Hari ini amal solehnya ngapain saja. Tadi malam ngapain saja. Supaya tidak masuk kondisi ini ya. Sudah tahu kiamat lebih dekat, sudah dekat, tapi sibuk urusan dunianya, nggak berhenti. Sudah tahu kiamat dekat, tapi kepada Allah semakin jauh. Ya, di satu sisi lain hadits ini seperti Rasulullah tahu tentang kondisi umat manusia saat ini. Namun ini menunjukkan memang tabiat manusia, ya. Seperti yang sering kita alami, ya, waktu sekolah dulu, ya. Dalam keseharian tidak belajar, begitu udah mau ujian baru belajar. Ya. Maka Rasulullah mengingatkan ini harus bisa diatasi, ya. Dengan semakin banyaknya, ya, tanda-tanda hari kiamat. Sebagian asatid juga memahami ya, mudahnya jual beli ya, cukup GoFood ya, orang sudah bisa mendapatkan barang di rumahnya. Ini disebut dengan taqarrubul aswaq, pasar sudah ada di rumah kita. Maka ini juga salah satu tanda hari kiamat yang kita rasakan akhir-akhir ini, yang tidak ada 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. Sampai di ayat 149. Katakan bagi Allah adalah argumentasi yang balighah. Balighah syaratnya sampai. Sampai itu maksudnya mengena.
sekarang majlub ya. Itulah sifat argumen Allah itu al-balighah, tepat sasaran. Kalau dalam sebuah perdebatan, ya, salah satunya bisa menyampaikan argumen yang membuat lawan bicaranya nggak bisa jawab lagi karena data yang lengkap, karena bukti-bukti yang nyata, itu namanya disebut al-hujjatul balighah. Ya. Berarti salah satunya betul-betul mampu menyampaikan argumen yang al-balighah, yang membuat orang nggak bisa mendebat lagi. Maka yang dimaksud al-hujjatul balighah yang dimiliki oleh Allah adalah Al-Quran. Al-Quran adalah al-hujjatul balighah yang dimiliki oleh Allah dan yang ada di atas bumi ini, yang seharusnya membuat manusia tidak bisa berbicara lagi, ya. Tidak bisa ngeles lagi kalau sudah dikatakan qala Allah, oh ya udah deh, ya. Lalu itu berarti mengimani Al-Quran dengan sifatnya al-hujjatul balighah. Ditanya apa yang al-hujjatul balighah, ya Al-Quran. Di surat Al-Qamar disebut dengan hikmatun balighah. Tarabatis sa'atu wa syaqqal qamar wa iyaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Laqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar hikmatun balighah. Quran itu kitab yang berisi tentang pelajaran-pelajaran yang baligh, yang mengena, yang tepat sasaran, yang bisa menembus hati manusia, membuat manusia udah nggak berdaya. Siapa yang tidak akan bisa merasakan Al-Quran, al-hujjatul balighah dan hikmatul balighah, maka di surat Al-A'raf disebut orang-orang yang sombong. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku akan palingkan, tidak akan bisa merasakan Al-Quran sebagai hujjatul balighah jika manusia itu sombong kepada Allah. Sombong itu intinya tidak mau mengikuti kata hati nuraninya. Padahal hatinya sudah mengatakan saya benar. Sebenarnya yang tepat itu Al-Quran ini. Cuma kan saya gengsi. Tentu saja jadi pengikutnya Muhammad seperti yang dirasakan oleh Abu Jahal. Maka
dampaknya tidak merasakan Al-Quran sebagai Al-Hujjatul Balighah. Maka di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke 146, ciri khas orang yang tidak merasakan Al-Quran sebagai Al-Hujjatul Balighah wa iyyaraw kulla ayatin la yu'min. Semua ayat itu tidak dia yakini. Apa aja ya, mau urusan akhirat, mau urusan dunia. Wa iyyaraw sabilar rusydi la yattakhidhuhu sabila. Walaupun itu tentang penjelasan bagaimana menjalani hidup yang baik, dia tidak akan menggunakan. Bisa jadi dia tahu ini kalamullah, tapi begini yang benar ya, nggak mau. Wa iyyaraw sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila. Tapi jalan-jalan yang sesat malah diikuti. Ya. Pekerjaannya kaum Nabi Lut diikuti. Sampai ada pertemuan-pertemuannya di negeri ini. Ya. Pekerjaannya kaum Nabi Syuaib suka curang dalam berbisnis diikuti. Semua jalan-jalan al-ghaib yang diabadikan oleh Al-Quran diikuti. Maka itulah ciri khas orang yang kadzabu bi ayatina, orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wa kanu anha ghafilin, dan orang-orang yang tidak mau, orang yang terhadap Al-Quran ghafilin. Ghafilin apakah dimaksud tidak mau belajar, tidak mau menerima, terutama ayat-ayat tentang akhiratnya, maka Allah sebut dengan ghafilin. Tidak percaya dengan hari akhirat. Walladzina kadzdzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati habitat a'maluhum hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Jadi inti daripada ayat ini, rasakanlah Al-Quran itu sebagai Al-Hujjatul Balighah. Bahasa kita, kalau sudah Al-Quran bilang siap ya, sudah Al-Quran bilang ya, Shadaqallah, Allah pasti benar. Quran yang bilang, maka sami'na wa ata'na. Itu berarti orang yang merasakan Al-Hujjatul Balighah. Siapa yang akan merasakan Al-Quran sebagai Al-Hujjatul Balighah, maka dia akan mudah mendapat hidayah. Lau sya'a lahadakum ajma'in. Jika Allah mau, maka semua manusia bisa mendapat hidayah. Tapi Allah memberi kebebasan. Silahkan kamu rasakan benar nggak Al-Quran ini Al-Hujjatul Balighah. Oh iya benar. Nggak bisa dibantah. Nanti kamu dapat hidayah. Jadi kalau manusia merasakan nggak benar ini. Ya. Hidup seperti Al-Quran, merusak tatanan hidup seperti Al-Quran. Ya. Apalagi menuduh tidak adil. Ya. Kayak
Allah tidak akan berhidayah. Kalau sya'al hadakum ajma'in. Ya, kabarnya di waktu Ramadan kemarin ayat ini viral. Jadi kalau ayat ini viral berarti viralnya itu mencapai ya, apa, di-share ataupun dibaca oleh 1 miliar manusia di dunia ini. Mungkin ibu-ibu ya termasuk yang melihat videonya ya. Kalau nggak salah peristiwanya di Aljazair. Ya. Seorang buta jadi imam. Pas saat baca ayat ini, qul falillahil hujjatul balighah, ya. Kucing naik ke atas pundaknya. Ya. Ya, kalau nggak ada, silakan ini aja dulu. Ya. Dilihat lagi di YouTube-nya ya. Tiba-tiba kucing ya. Dan nampaknya Pak Imam yang tunanetra ini minta kucing kayaknya. Jadi kucingnya bukannya diusir malah dilus-lus ya. Ya. Jadi menunjukkan hafalan yang kuat ya. Kalau di kucing bukannya kaget malah dilus-lus, dibiarin kucing itu pergi sendiri sambil tetap membaca ayat yang sedang dibaca sebagai imam sholat. Qul falillahi hujjatul balighah. Orang-orang yang punya cenderungan ilmiah, penasaran tuh baca apa ya. Setelah dipelajari, oh ternyata ayat yang qul falillahi hujjatul balighah. Bahwa Al-Quran ini adalah argumen yang nggak bisa terbantahkan. Ya, hikmahnya ada aja cara Allah untuk mensosialisasikan ya, ayat-ayatnya, atau lewat kucing pun. Ya. Mungkin kalau sekedar baca saja ayat itu tanpa ada kucing, ya orang akan menganggap biasa aja. Tapi karena ada kucingnya, semua jadi pengen lihat. Ya. Terutama pecinta kucing. Ya. Bagaimana si imamnya tidak kaget, apalagi musir. Itu merupakan sosialisasi terhadap hakikat Al-Quran. Walillahil hujjatul balighah walau syaa lahadakum ajma'in. Jadi marilah kita yakini bahwa Al-Quran sebagai al-hujjatul balighah ya, dengan pemahaman syamilan, pemahaman yang integral. Pertama, al-hujjatul balighah umur dunia wa umurul akhirah. Quran harus diyakini bahwa dia argumen untuk urusan dunia dan urusan akhirat. Tidak mungkin dalam kehidupan dunia ini tanpa melaksanakan akhirat. Begitu juga tidak mungkin kita membiarkan kehidupan akhirat kita tanpa persiapan, padahal Al-Quran sudah menjelaskan. Ya. Persiapan akhirat manusia ini sangat ditentukan oleh
bagaimana dia melaksanakan Al-Quran secara menyeluruh. Mulai dari urusan pribadi, bagaimana dia bagaimana mengenal Allah, mengenal Tuhan, istilah manusia, ya. Mengenal Tuhan supaya tidak menyimpang. Semua orang mengenal Tuhan, tapi Tuhan yang mana? Al-Quran lah yang akan menjelaskan. Ya. Bersyukur kepada Allah. Kita tidak menyimpang dalam Allah sebagai Rabbuna. Terus dalam urusan rumah tangga, terus dalam urusan kehidupan, ya. Kehidupan bernegara, kehidupan ekonomi, kehidupan kehidupan terkait dengan hubungan manusia dengan manusia yang lain. Al-Quranlah yang al-hujjatul balighah, tidak bisa dibantah kebenarannya. Nah, siapa yang membantah? Di surat ini disebut dengan, di surat Al-A'raf tadi, dengan yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Di surat Al-Alaq disebut dengan yatagha, kalla innal insana la yatagha. Manusia yang keterlaluan, kurang ajar. Ya. Ibaratnya, ya, orang ibu merawat anaknya dari bayi sampai besar. Begitu besar, anaknya malah berbuat jahat kepada ibunya. Itu namanya ya Allah. Begitulah manusia, ya. Dari awal Allah katakan khalaqal insana min 'alaq. Tapi begitu Allah jelaskan, atur hidupmu dengan Al-Quran, nggak mau. Harus taghna. Nggak mau ke yang lain saja. Ya. Dan nanti kamu akan kembali kepada Allah. Inna ila rabbika ruj'ah. Dan nanti bagaimana kamu kembali kepada Allah dalam kondisi, ya, dalam kondisi sengsara. Katakan, yu'rid an dzikri rabbih yaslukhu 'adzaban sa'ada. Siapa yang berpaling kepada Allah, berpaling dari kitab sucinya, berpaling dari nasihat-nasihatnya, berpaling dari ajakan-ajakannya, niscaya hari akhiratnya akan sengsara. Yaslukhu 'adzaban sa'ada. Tapi nggak mau kembali juga, maka Allah sebut dengan kalla innal insana la yatagha. Jadilah manusia yang sombong, yang melampaui batas. Kalau syaa lahadakum ajmain. Jika Allah mau, semua manusia karena Al-Quran jadi beriman semua. Berarti ada yang nggak dimaui. Kalau syaa lahadakum ajmain. Seharusnya dengan Al-Quran yang al-hujjatul balighah ini semuanya mau. Ya, manusia harus berpikir bagaimana ya supaya Allah mau dirinya itu dikehendaki, ya,
dikehendaki mendapat hidayah. Seharusnya manusia berpikir, apa iya ya, itu banyak manusia yang cinta Islam, kok saya nggak cinta. Jadi, penting supaya mau gunakan akalnya. Ya. Yang dikatakan Allah, "Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun." Ya, maka tidak sedikit ya orang yang mendapat hidayah karena memperhatikan jamaah haji jutaan, terutama tahun kemarin terbesar yang sejarah, hampir berapa 10 juta Indonesia. Saya ya, orang mau 10 juta ngumpul di Arafah, ngumpul di Mina, ngumpul di Masjidil Haram. Itu satu kebetulan, itu enggak beralasan, itu tanpa dasar. Tidak sedikit kisah-kisah orang yang mendapat hidayah karena melihat ya, jamaah haji baik dari kufur menjadi Islam, baik dari Islam menyimpang sampai Islam yang benar. Jadi ini ada istilah Islam jamaah. Saya kenal dengan orang nomor 2-nya sebagai pendiri. Sebagai pendiri dapat hidayah. Dapat hidayahnya karena melihat jamaah haji. Saya pikir jutaan orang hampir semua sama warna Islamnya. Kecuali kami ini Islam jamaah kok punya warna sendiri. Maka pelaksanaan haji bagi dia menjadi apa namanya al-hujjatul balighah. Pulang dari haji langsung bertaubat ya. Keluar dari gengnya itu dan sekaligus menjadi pendakwah, mengingatkan orang jangan sampai tertarik dengan teman Islam jamaah, sekarang istilahnya menjadi LDII, ataupun mengajak orang lain yang sudah ada di dalam agar keluar. Dan itu sampai sudah menjadi organisasi tersendiri, organisasi penyelamat umat ya, agar jangan tertarik dengan Islam jamaah karena dirinya orang yang pernah nomor 2 di situ, jadi tahu betul. Jadi berpikir ya, supaya dikehendaki oleh Allah, berpikirlah. Ya. Setelah berpikir, kembalilah kepada Allah. Ya. Yang belum bersyahadat, ya. Yang sudah bersyahadat, ya. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Al-Quran menghasilkan masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alangkah indahnya ketika kita membaca Al-Quran, tiap-tiap ayatnya kita rasakan sebagai al-hujjatul balighah. Terutama dalam kondisi ayat-ayat yang belum kita laksanakan. Kita harus bisa menjadi cambuk supaya kalau sya'ala hadakum ajma'in. Ya, tidak mustahil ayat itu merupakan keseharian. Ya. Misalnya membaca awal ayat Al-Mu'minun misalnya, surat 23, qad aflahal mu'minun.
alladzina hum fi salatihim khashi'un. Terasa al-hujjatul balighah. Imam di ruku ini udah berapa persen khusyuk? Khusyukan itu akan punya dampak-dampak dalam kehidupan. Alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Berapa banyak al-laghwu, kegiatan-kegiatan yang tidak menghasilkan pahala yang ditinggalkan. Alladzina hum lizzakati fa'ilun. Zakah dirinya menjadi muzakki. Kami juga semua mau jadi muzakki, ya udah. Niat jadi muzakki sudah belum. Bukan yang diunggulkan oleh Allah muzakkinya, bukan mustahik. Dan nanti salah satu tanda hari kiamat yang lebih serius lagi ketika bumi ini isinya muzakki semua, nggak ada mustahik. Untuk menjadi muzakki, pemberi zakat, tantangannya iman nggak punya atau nggak beriman. Ada yang punya tapi nggak berzakat karena nggak ada iman. Ada yang punya iman tapi nggak punya harta. Ya udah niat kedua. Nah, apa ini yang bisa dilakukan supaya saya menjadi muzakki sampai akhir hayat, nggak jadi muzakki tapi Allah udah lihat, sudah dengar niatnya, sudah tahu upaya-upayanya, insya Allah masuk di ayat ini. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Izin sebentar ya. Maka kedua, agar termasuk sya'a dikehendaki oleh Allah, ya, berdoa. Ya. Betapa banyaknya doa agar kita menjadi. Air dari mana? Paling populer adalah doa kunut. Dari mana? Ini fiman hadai, doa ini fiman afai. Ya. Doa antara dua sujud, duduk di antara dua sujud, wahdini wa'afini wa'wa. Itu yang langsung ataupun yang enggak langsung, ya. Yang langsung, ihdina as-siratal mustaqim. Keluar tadi. Depan. Iya, keluar. Aman wa nuran wa hudaw wa rahmah. Semua agar kita masuk dalam sya'ala hadaq. Dan alangkah banyaknya ayat-ayat yang semacam itu. Baik, selanjutnya qul halumma syuhada'akum. Katakan, datangkan saksi kalian. Yashhaduna anna Allah harrama bahwa Allah telah melarang ini. Melarang ini maksudnya apa?
Maksudnya Barika. Quran Al-Quran yang dikarang-karang oleh bangsa Arab zaman dahulu, yang disebut di ayat ke-138, wa qalu hadhihi an'amun wa harthun hijrun la yat'amuha illa man nasha'u bi za'mihim. Binatang-binatang ternak tertentu boleh dimakan oleh orang-orang tertentu. Orang tertentu itu salah satunya dukun, satunya tokoh-tokoh yang binatang-binatang yang tidak boleh dinaiki lagi. Wa an'amun hurrimat dhuhuru wa an'amun la yadhkuruna ismallahi 'alaiha iftira'an 'alaihi. Binatang-binatang yang tidak perlu lagi disebut nama Allah saat disembelih. Maka Allah minta kepada kaum musyrikin itu, silakan hadirkan saksi bahwa Allah telah melakukan ini. Kemarin awak bos. Yang Mbak bawa. Jadi kenapa diperintahkan halumma syuhada? Karena mereka mengatasnamakan kebiasaan mereka itu atas nama Allah. Seperti yang disebut tadi, iftira'an 'ala Allah. Jadi orang yang hidupnya salah, ya, hidupnya tidak sesuai dengan Al-Quran, tapi dia yakin bahwa cara yang dilakukan itu direstui oleh Allah. Terhadap orang-orang seperti ini, halumma syuhada'akum, datangkan saksi-saksi bahwa Allah merestui apa yang kamu lakukan. Fa'in syahidu fala tashhad ma'ahum. Kalau saja ada, ya, walaupun nggak mungkin itu, andai kata ada, fala tashhad ma'ahum, maka jangan kamu akui, jangan kamu terima syahadah mereka, kesaksian mereka. Iya betul bahwa Allah memang mengajarkan kita begini-begini. Kenapa? Karena pasti bohong. Yang mendapat penjelasan dari Allah itu hanyalah para nabi dengan wahyu. Dan nggak mungkin seorang nabi berbohong atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seorang nabi berbohong langsung dihabisi oleh Allah. Di surah Al-Haqqah, walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin. Ada seorang nabi berbohong, Allah enggak mewahyukan tentang ini tentang itu, tapi dia bilang ini dari Allah, dan langsung disiksa Allah, langsung dihabisi. Ini untuk apa? Untuk menjadikan bukti, oh berarti apa yang dikatakan seorang nabi, terutama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak mungkin dari pikiran. Apalagi dikuatkan oleh ayat yang yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah apa yang diucapkan itu kecuali wahyu, baik yang disatukan, yang dimasukkan ke dalam Al-Quran maupun yang diungkapkan dalam hadis. Ini penting ya pahamnya. Jadi jangan sampai yang wahyu itu yang cuma di Al-Quran, yang dalam hadis pun itu juga wahyu.
Tapi karena begitu banyaknya para ulama, khusus Al-Imam Al-Bukhari melakukan seleksi. Seleksinya menghasilkan ini yang sahih, ini yang dhaif. Bahkan Imam Al-Bukhari sebelum punya ide menyeleksi itu, dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia dalam mimpinya itu dia melihat Rasulullah seperti sedang dikerumuni oleh dikerumuni oleh serangga, ya. Nggak jelas apa itu lalat, apa itu nyamuk, banyak serangga yang mendekat. Dan Imam Bukhari itu begitu hormatnya, sayangnya kepada Rasulullah, terus berusaha menghalau serangga itu. Maka dari situ mimpi itu menguatkan niatnya yang ingin melakukan seleksi terhadap hadis, ya. Mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Sehingga apa yang disebut dalam hadis, ya, itu merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang yang redaksinya disampaikan oleh Rasulullah SAW. Wala tattabi' ahwa alladzina kadzdzabu bi ayatina. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat kami. Ini sebuah kepastian dari Allah, siapa yang tidak beriman dengan Al-Quran berarti mengikuti hawa nafsu. Berarti dia tidak percaya dengan ayat-ayat kami dan tidak percaya terhadap hari akhirat. Walladzina la yu'minuna bil akhirah wa hum bi rabbihim ya'dilun, dan ingin menjauh dari Allah. Inilah alasan penting kenapa orang beriman jangan sampai jauh dari Al-Quran. Supaya tidak terjerumus dalam 4 kondisi ini. Tidak terjerumus dalam ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Kemudian tidak terjerumus dalam pendustaan, ketidakyakinan terhadap Al-Quran. Tidak terjerumus terhadap hari akhirat. Tidak terjerumus pada penolakan hari akhirat. Dan terutama lagi tidak terjerumus dalam sikap menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang sebaliknya, yang betul-betul siap untuk hidup dengan Al-Quran, zahiran wa batinan, berarti dia insya Allah berhasil mengatasi 4 masalah ini. Menjauhkan dirinya dari ittiba'ul hawa, menjauhkan dirinya dari ketidakyakinan terhadap Al-Quran. Berusaha terus semakin yakin dengan semua penjelasan hari akhirat dan terus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seingat pelajaran hadis yang pernah kita baca, ya. Hadis itu saya menyampaikannya pas lagi safar ke Sukabumi. Hadis seorang sahabat yang mengeluh, ya, nggak bisa rutin baca Al-Quran.
Ada aja yang ngantuk, yang sibuk, yang ini, yang itu. Terus Rasulullah beri solusi apa? Perbanyak baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terkesan apa ya? Kakak nggak nyambung ya. Orang nggak bisa baca Quran, solusinya subhanallah. Tapi kalau melihat ayat ini, baca tasbih itu adalah untuk ya, menyelamatkan 4 ini. Ya. Baca tasbih itu berarti dia tidak mau menjadi orang yang wahum bi rabbihim ya'dilun. Yang menjauh dari Allah. Dia ya'dilun itu ibaratnya begini. Ya. Kamu kalau mau ke Bandung lewat ini ya, lewat tol ya, tol menuju Cikampek, terus ya, belok ke arah Bandung. Ini malah seharusnya belok kiri ke arah Bandung, dia lurus ke arah Jawa Tengah, Jawa Timur, ya, nggak nyampe. Ya, menyimpang seperti itu disebut dengan ya'dilun. Ya. Maka bertasbih insya Allah membuat manusia itu kembali kepada Allah. Bertasbih berarti dia beriman kepada hari akhirat. Karena Rasulullah menyatakan siapa yang bertasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allah akan memberikan kepadanya satu tanaman di surga. Jadi surga yang sudah menjadi jatah bagi dirinya itu ya, ditambahkan satu tanaman. 2 tasbih 2 tanaman. Dan otomatis orang yang bertasbih menunjukkan dia sudah menyerah kepada Allah, nggak mau mengikuti hawa nafsunya. Karena itu kemarin saya jelaskan di hadits itu, baca subhanallah alhamdulillah sebagai solusi agar jadi semangat baca Quran itu bukan alternatif. Oh ya sudah, saya nggak perlu baca Quran, tapi tetap dengan niat ya baca tasbih agar minat baca Qurannya hidup lagi, minat baca Qurannya lebih greget lagi. Hadits lain ya, lebih luas lagi. Ya Rasulullah, gimana kalau saya nggak kunjung bisa sholat malam, nggak kunjung bisa berinfak, nggak kunjung bisa berjihad? Rasulullah mengatakan perbanyak subhanallahi wa bihamdih. Ya. Man hala'ul lail an yukabidah, ya. Wa an malihi an yunfiqah, wa anil adui an yujahidah, fal yuktir subhanallah wa bihamdih. Kamu nggak kunjung bisa qiyamul lail, nggak kunjung bisa berinfak, nggak bisa berjihad, perbanyak subhanallahi wa bihamdih. Insya Allah itu akan menggairahkan, membuat orang semangat lagi untuk beramal soleh. Ya apalagi yang sudah Allah kasih semangat. Alhamdulillah udah rajin baca Quran. Tapi tetap berzikir subhanallah wa bihamdih. Itu juga subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Maka zikir-zikir itu akan berfungsi ya, berfungsi apa? Meneguhkan ya, mengokohkan dirinya dalam amal soleh tersebut ya. Agar jangan sampai tercabut ya. Sepanjang hayatnya insya Allah terus bersama Al-Quran. Demikian Ibu-Ibu jamaah rahmatullah, sallallahu alaihi wasallam.
Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillah alamin, kita telah menyelesaikan kajian tafsir dan hadis ini. Jazakallahu khairan Ustaz. Apakah ada kesempatan untuk tanya jawab Ustaz? Ya, coba bismillah. Saya boleh. Ibu ada tanya? Ya. Silakan Ibu Maya. Assalamualaikum. Ya Ustadz, ini mungkin nggak langsung ayatnya. Menanyakan yang tafsir Ustadz yang tentang menaikkan bukit Tur ya di surat An-Nisa, bunyinya kan wa rafa'na fawqahumut tur bi mitsaqihim. Kalau di Al-Baqarah wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqahumut tur. Maksudnya ketika menaikkan bukit Tur ini apakah zohir ya ataupun ada makna yang lebih ruhiyah gitu Ustaz. Ya, jazakallah. Ya, ada lagi enggak? Ibu-ibu, siapa lagi yang mau bertanya sekalian? Ya, Ibu Dini, silakan Ibu Dini. Baik. Ustaz, izin bertanya Ustaz, kalau tadi apa namanya salah satu yang bisa menghindarkan diri gitu ya dari hawa nafsu, pendustaan Al-Quran, penolakan hari kiamat, menjauh dari Allah adalah memperbanyak tasbih gitu Ustaz. Kemudian saya juga pernah menemukan di surat Maryam, membaca di surat Maryam, kenapa sih anak-anak sekarang ini, Pak Ustaz, mungkin lebih lemah gitu ya. Salah satunya karena mereka menyia-nyiakan sholat. Mungkin boleh ini Ustaz dijelaskan tentang apa ya, menyia-nyiakan sholat itu seperti apa gitu, dan apa yang perlu dilakukan gitu Ustaz. Karena kan sholat ini kan ibadah setiap hari ya Ustaz, tapi apa ya, mungkin masih banyak begitu ya Ustaz, kekurangan-kekurangan dari sholat-sholat kita, bagaimana untuk memperbaikinya Ustaz. Baik, jazakallah khair Ustaz. Baik. Jadi mengangkat untuk Gunung Tur itu lebih teknis dijelaskan di Al-A'raf 171. Wa idh nataqna al-jabala fawqahum. Gunung Tur itu sampai terpisah dari bumi ya. Terpisah sebagaimana ayat lain di Al-Anbiya, fa fataqnahuma. Fatak ya. Fatakna tadinya bumi dan langit itu menyatu, kemudian dipisah. Al-A'raf 171, wa idh nataqnal jabala. Jadi dipisah gunung itu dari akarnya fauqahum sampai berada di atasnya. Sehingga gunung itu udah kayak payung, ka'annahu dhullah ya. Dhannu annahu waqi'. Dan mereka sudah yakin sebentar lagi gunung itu akan menimpa mereka. Sehingga semua tergencet. Maka saat itulah diingatkan, khudhu ma atainakum biquwwah. Laksanakan isi Taurat ini dengan sungguh-sungguh. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Baru setelah itu mau melaksanakan isi Taurat. Ya, itulah Bani Israel ya, maka alangkah mulianya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya beriman dengan Al-Quran, melaksanakan Al-Quran ya, cukup dengan tausiah, cukup dengan belajar, sudah bisa beriman. Nggak harus diancam-ancam begini. Tentu beda kualitasnya ya. Yang berimannya harus nunggu ya,
sebuah kondisi yang enggak baik. Jadi imannya betul-betul ikhtiari karena kesadaran, karena ketawaduan, karena rasa butuh. Begitu ya. Jadi dengan ayat 171 apa yang disebut dengan warafa'na fawqakum tur itu bukan biasa, tapi haqiqatan insyaallah. Pertanyaan nomor 2, apa yang disampaikan oleh sebagian orang salihin, apapun permasalahan anakmu, solusinya adalah fokuslah kepada sholat. Jadi jangan anaknya lagi bermasalah mikirnya, oh mungkin tempat sekolahnya ini kurang mahal, atau mungkin temannya, atau apa aja ya, atau gadgetnya, sekarang salahin semua. Tapi kembalikan kepada sholat. Itu yang dicontohkan juga oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekelas Nabi Ibrahim, karena dia yakin permasalahan terhadap anak itu semuanya kembali kepada sholat, maka itu menjadi doanya. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku dan keturunanku, ini lebih luas ya, ya anak, ya cucu, ya. Selanjutnya terus sampai kita meninggal pasti turunan itu akan terus berlangsung. Tidak ini ya. Turunan kita yang ke-7 nggak tahu kita sudah dari mana saat itu pun kita mintakan kepada Allah. Cucu sih insya Allah masih ketemu, tapi dengan buyut tidak semua orang ketemu, apalagi setelah buyut apa ya. Maka penting itu mintakan kepada Allah agar semua anak yang dilahirkan dari keturunan garis keturunan kita sampai enggak sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Jadi Nabi Ibrahim rasa butuhnya terhadap materi doa ini sebutuh manusia terhadap harta, terhadap keinginan-keinginan yang lain, sampai mengatakan wa taqabbal doa ini aslinya itu ya. Ya-nya dibuang dan kabulkanlah doaku ini ya Allah. Jadi kalau ada orang bercerita bahwa Allah memberi solusi terhadap anaknya atas kenakalan anaknya, setelah dia jadikan doa ini sehari dia baca 100 kali. Setiap selesai sholat 10 kali. Atau selesai sholat berarti 20 kali kalau sholat ini. Ataupun sekali duduk. Ini muqimas sholati rabbana taqabbal du'a. Ya, lebih bagus lagi enggak usah nunggu ada masalah ya. Pokoknya ini doa diabadikan oleh Al-Qur'an, pasti tujuannya agar kita mintakan kepada Allah. Ada lagi yang lebih luas lagi doa semacam ini di Al-Ahqaf 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala wa an a'mal salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang soleh, begitu juga semua keturunanku. Sampai akhir kiamat nanti pokoknya semua keturunanku masuk dalam kesolehan. Wa aslih li fi dzurriyyati. Terutama ya kesolehan cucuku
saat aku masih hidup, itu kalau arti aslinya. Sampai anak sesoleh, ya cucu nggak soleh kan pahit juga itu begitu. Coba sampaikan kepada Allah, wa aslih li fi dzurriyyati. Kalau soleh berarti lebih luas ya, pasti utamanya sholat, lain akhlaknya, ilmunya, aktivitasnya semua dalam kesolihan. Jadi kalau surat Ibrahim itu ungkapan Nabi Ibrahim yang kemudian direkomendasikan oleh Allah. Doanya Nabi Ibrahim yang recommended. Pakai apa yang dipakai Nabi Ibrahim. Tapi yang Al-Ahqaf langsung dari Allah. Ya, dipahami oleh para ulama, la ya'muru du'aan illa wajab. Tidak mungkin Allah merekomendasikan sebuah doa, tapi kemudian begitu diminta, nggak dikabulkan. La ya'muru du'aan illa sayujibu. Tidaklah Allah merekomendasikan doa kecuali Allah. Kalau kamu baca, panjatkan, kecuali Allah akan mengabulkan. Ya, berarti sholat itu pada hakikatnya seminim-minimnya adalah ketidakberdayaan manusia. Seminim-minimnya, katakan tanpa khusyuk, ya enggak bagus pelaksanaannya, ya. Tapi masih mau. Itu sudah menunjukkan bahwa manusia itu betul-betul menunjukkan ketidakberdayaannya, ketidakberdayaan dirinya di hadapan Tuhan. Apalagi pakai khusyuk, apalagi pakai semangat, apalagi pakai tepat waktu. Dan saat manusia sholat itu, pada hakikatnya manusia sedang bertempur dengan hawa nafsunya. Hawa nafsu mengatakan jangan sholat. Kecuali bagi yang sudah sholatnya sudah bagus ya. Yang belum bagus, bagi dia itu pertempuran hawa nafsu dengan sholat. Tapi kalau yang kemudian dia sholat, berarti dia menang dengan hawa nafsu. Bagaimana ketika menangnya itu ya sudah yang ke-100 kali. Sudah yang ke-200 kali. Sudah yang yang 1000 kali karena sudah bertahun-tahun. Ya udah pasti salat itu seperti yang dijanjikan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ketika kalah melulu, ya berarti manusia itu lebih tunduk kepada hawa nafsunya. Ya, ketika manusia bermasalah dengan dirinya, karena memang dirinya selalu kalah dengan hawa nafsunya, terutama saat Allah melatih dirinya agar menang terhadap hawa nafsunya. Ya. Disebut di surat Maryam ayat 59 ya. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Lindung diri kepada Allah, jangan sampai keturunan kita orang-orang yang menyia-nyiakan sholat. Karena siapa yang meninggalkan sholat berarti dia wattaba'us syahawat. Dia mengikuti hawa nafsunya. Fasawfa yalqawna ghayya, ya terjerumus dalam kesesatan. Saya bayangkan ya, dengan sholat wajib saja berarti manusia telah dinilai oleh Allah menang terhadap hawa nafsu. Gimana kalau pakai sholat sunnah? Berarti lebih menang lagi. Bagaimana pakai tahajud? Oh, lebih menang lagi. Bagaimana itu berlangsung bertahun-tahun. Sudah seakan-akan menjadi manusia yang sudah nggak ada hawa nafsunya lagi.
Karena sholat bagi dirinya sudah seperti kebutuhan. Tapi manusia tetap manusia. Hawa nafsunya sudah berhasil ditekuk lutut pada setan. Karena itu terus penting berzikir kepada Allah agar selamat. Terus penting berkumpul dengan orang-orang beriman ya, agar juga tetap selamat. Baik, mohon maaf Ibu sampai di sini kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.